Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh pagi ini kita masih diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memenuhi panggilan adzan yang merupakan panggilan Allah 5 waktu sehari semalam, ya, dimana paling tidak ya panggilan-panggilan Allah ini merupakan peringatan bagi kita agar selalu ingat kepadanya, ya, sebagaimana dalam surat Toha ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis sholata lidzikri, ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Jadi panggilan adzan adalah panggilan sholat, sedangkan sholat itu adalah tonggak paling utama untuk mengingat Allah, ya. Ada terjemahnya, silakan, surat ke-20 ayat ke-14, ya. Seperti biasa ayat yang saya bacakan langsung dibuka terjemahnya supaya yakin, ya. Silakan. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi di sini penegasan Al-Quran merupakan firman Allah. Allah menghikayatkan ketika berfirman kepada Nabi Musa, ya, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku benar-benar adalah Allah, sembahanmu satu-satunya, la ilaha illa ana. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selain aku, fa'budni, maka beribadahlah hanya kepadaku. Jadi walaupun tidak tertulis di situ ada kata hanya, sebab didahului dengan la ilaha illa ana. Jangan menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat itu untuk mengingatku. Jadi sholat merupakan tonggaknya, sedangkan setelah sholat kita kembali ingat Allah. Ketika ada panggilan adzan kita kembali ingat Allah, ya. Nah, terutama karena sekarang situasi Covid ternyata masih berlanjut, ya. Jadi tonggak yang paling penting ya ingat Allah, ya. Ini sekedar kirata saja kalau kata orang Jawa Barat, ya, kira-kira, tapi jika nyata bahwa COVID-19 atau COVID-19 itu penangkalnya juga COVID-19 gitu, ya. Kirata nate. Jadi COVID-19 diatasi dengan COVID-19, yaitu singkatan. C-nya itu adalah cuci tangan. Cuci tangan itu bukan terus-menerus nepi kaledeh gitu, asal aya cai cuci gitu, bukan begitu. Jadi cuci tangan itu adalah pencegahan agar tangan kita tidak jadi sarana masuknya virus COVID-19 itu ke tubuh kita. Jadi tidak mungkin orang bersalaman langsung ketularan COVID, itu nggak mungkin. Jadi karena istri saya dokter, ya, saya dikasih tahu sebenarnya COVID itu menularnya lewat mukosa, lewat cairan mulut,
hidung atau mata ya. Menularnya lewat itu. Hanya kadang-kadang tangan kita makan tidak dicuci dulu pas ada kena virus COVID dan belum mati. Karena kalau di luar cepat mati itu si virus teh. Ya bukan hanya dengan disinfektan, pokoknya nggak akan tahan lama kalau di luar. Tapi ketika belum mati masuk mukosa dia hidup lagi, dia berkembang, nah gitu ya. Yang mukosa itu di mulut, hidung dan mata ya. Makanya ada face shield segala itu untuk mata gitu. Nah jadi cuci tangan itu bukan nepi kaledeh cuci-cuci gitu, enggak. Kalau kita mau makan atau mau mengusap hidung atau mengusap mata, kadang-kadang tidak sengaja kan itu masalahnya. Makanya perlu cuci tangan. Yang kedua, nanti olahraga. Sebenarnya olahraga itu tetap penting walaupun di rumah bisa dengan senam, dengan apapun ya. Dengan statik kalau sepeda ya bisa ya. Tetap olahraga itu penting. V-nya adalah vitamin ya. Ini menurut ahli virus ya. Vitamin yang bisa mencegah atau mengatasi virus apapun itu vitamin C dan E ya, itu sudah sering disosialisasikan. I-nya adalah imunitas. Imunitas ditingkatkan dengan istirahat yang cukup, dengan makan terjaga ya, jangan sampai telat makan ya. Tapi terutama pikiran, stres, jangan terlalu berpikir negatif ya. Di sini peran akidah ya, imunitas dari sisi menjaga pikiran kita agar selalu positif ya. Kemudian D-nya jangan lupa doa ya. Doa itu banyak disampaikan, yang paling penting doa itu ketika kita keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Doa keluar rumah itu dikatakan dalam hadis, jika seseorang keluar rumah dengan membaca doa ini, maka dikatakan kepadanya ukita wa kufita wa hudita. Kamu akan dijaga, kamu akan dicukupi, kamu akan diberi petunjuk ya. Jadi berdoalah dengan penuh penghayatan. Bismillahi dengan nama Allah, tawakkaltu 'alallah, aku benar-benar berserah diri kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah atau dengan pertolongan Allah. Itu menghilangkan kesombongan diri. Tidak ada kekuatanku, tidak ada kemampuanku untuk berlindung, untuk bisa menghindar dari kejahatan kecuali karena Allah menjagaku, dan juga tidak ada kemampuanku untuk melaksanakan kebaikan kecuali karena Allah menolongku. Nah gitu. Ini sebenarnya bagian dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lagi ya, begitu ya. Nah ketika seseorang berdoa seperti itu, ada malaikat yang mengatakan kamu akan dijaga, kamu akan diberi petunjuk, kamu akan dicukupi ya. Itu hadisnya sahih ya. Nah, bahkan hadis itu mengatakan setan ketika mendengar orang berdoa seperti itu berkata kepada temannya, bagaimana kita akan bisa mencelakakan orang yang sudah dijamin akan dicukupi, dijaga dan diberi petunjuk gitu. Menangis setan itu ya. Jadi kita bisa membuat setan menangis ya. Kemudian ada satu doa lagi, yaitu kalau ini doa ini bisa kapan saja, tidak harus keluar rumah. Tapi kalau sering-sering dibaca dan dihayati, semua urusan kita akan dibereskan juga oleh Allah. Hanya doanya rada dalam tanda kutip ya, rada mengerikan. Ini saya dengar dari salah seorang guru saya waktu saya tinggal di Saudi Arabia. Beliau adalah imam di Masjid Khamis Musyid. Ya, Khamis Musyid itu satu kota yang besar di Mantikoh Janubiyah, di provinsi bagian selatan di Saudi Arabia. Nah, waktu itu tahun 1417 Hijriah, berapa tahun yang lalu ya? 34 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu ya. Itu Syekh Ahmad Al-Hawashi ya, imam masjid, khutbah Jumat dengan menyampaikan bahwa setan itu bisa dibuat putus asa. Kalau hadis tadi setan menangis ya. Kalau ini setan bisa dibuat putus asa
karena seseorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, doanya singkat ya. Tapi ketika doa ini dikabul, setan akan bertangan kosong, tidak dapat hasil apa-apa. Doanya yaitu Allahumma inni as'aluka husnal khotimah ya. Ini sebenarnya gampang ya, tapi untuk mengingatkan ikuti saya ya. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Nah, artinya Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku benar-benar as'aluka meminta kepadamu husnal khotimah, yaitu husnul khotimah. Husnul khotimah itu kesudahan yang baik. Artinya sekalipun hidupku ini banyak ya lika-likunya kesana kemari hitam putihnya, tapi ujung-ujungnya husnul khotimah. Nah itu yang membuat setan putus asa. Jadi teu hasil tah ngagoda saumur hirupna teh da ujung-ujungna husnul khotimah. Husnul khotimah itu berarti dosa-dosanya diampuni Allah ya. Kemudian urusannya juga dibereskan ya, mun boga hutang geus beres. Kalau dia mungkin pernah mendolimi orang lain dimaafkan. Kalaupun mungkin orang yang didolimi itu belum memaafkan, dia sudah diampuni Allah dengan menebusnya dengan amal kebaikannya begitu ya. Kemudian kalau dia meninggal juga tidak jadi fitnah buat orang yang masih hidup, ahli warisnya tidak rebutan warisan gitu. Itu salah satu ciri husnul khotimah ya. Kemudian banyak orang yang mendoakannya ya. Ya, saya yakin ya Syekh Ali Jabir rahimahullah juga termasuk husnul khotimah, amin ya. Walaupun ada orang yang nyeleneh nanya kepada seorang ustadz, Ustadz kenapa kalau ada orang meninggal kemudian diucapkan semoga husnul khotimah, kan husnul khotimah itu harus diucapkan sebelum meninggal. Iya sih, memang begitu. Sebelum meninggal baru bisa didoakan husnul khotimah, tapi kalau sudah meninggal mah belum tentu husnul khotimah. Tapi yang dimaksud semoga husnul khotimah itu yaitu semoga amalnya diterima, sama aja. Jadi tidak salah juga, jangan yang gitu aja digede-gedein gitu. Ada orang meninggal lalu diucapkan semoga husnul khotimah. Kenapa sih semoga husnul khotimah, kan orangnya sudah mati. Iya, maksudnya semoga amalnya diterima gitu. Jadi kadang-kadang yang gitu-gitu aja dipermasalahkan gitu. Padahal nggak apa-apa juga gitu. Atau ya kita bersaksi ya bahwa beliau adalah seorang yang baik, seorang yang bersungguh-sungguh mencintai sunnah Rasulullah SAW, dan semoga kami mendoakannya dan mencintainya bisa membuat berkumpul bersamanya di surga, amin. Kan tenan naon gitu mah gitu kan. Nah jadi itu adalah doa yang penting dan tidak memerlukan waktu khusus, kapan saja ya. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah ya. Kemudian diantara doa yang paling penting yaitu yang 19 rakaat, 17 rakaat 5 waktu plus 2 rakaat qobla subuh ya, itu supaya 18 lainnya. Kenapa? Karena qobla subuh itu disebut dalam hadis rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobla subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi kalaupun kita misalnya kelewat qobla subuh, itu boleh nanti dilakukan setelah subuh. Bahkan setelah matahari terbit ya sudah, tadi belum qobla subuh, kita niatkan mengkodok qobla subuh itu ya. Bahkan lamun kaberangan oge subuhna misalnya karena malamnya mungkin capek berat, lalu akhirnya ketiduran sampai bangun jam 7. Orang kudu sholat subuh kudu. Tapi walaupun kesiangan itu boleh kita qobla subuh dulu baru sholat subuh begitu. Saking pentingnya qobla subuh. Rasulullah SAW dalam perjalanan mengkosor sholat asar, sholat duhur dijama ya, sholat isya dijama dengan maghrib 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Tapi sholat subuh itu selalu disertai qobla subuh walaupun sedang safar, walaupun sedang peperangan. Jadi dalam keadaan apapun qobla subuh itu selalu dijaga gitu. Ya, karena tadi khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, ini supaya tadi 19-na 17 tambah 2 gitu. Ya, ini sekedar pengantar. Nah, saya ingin mengingatkan dulu bahwa dalam sholat tadi
ayat-ayat yang dibaca itu sebenarnya ada pelajarannya ya, yaitu surat Toha ya. Dalam surat Toha itu ada beberapa pelajaran penting di awal-awalnya. Yang pertama, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ya. Surat ke 20 ayat kedua. Tadi langsung ke ayat 14 kan yang dibaca. Coba dibaca ayat keduanya terjemahnya. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Ya, jadi Allah menegaskan tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menjadi susah. Jangan anggap Quran teh nyusahkeun. Kan banyak orang Islam yang sinis gitu ya. Mus-mus ayat, mus-mus Quran jadi susah gitu kan. Itu teh berarti kan apa ya? Berburuk sangka kepada Allah gitu. Karena dalam ilmu tafsir ada yang disebut mantuk atau makna yang tersurat, ada yang disebut mafhum atau makna yang tersirat. Jadi ketika Allah berfirman, kami tidak menurunkan Al-Quran itu agar kamu menjadi susah, maka makna tersiratnya justru kami menurunkan Al-Quran agar kamu menjadi mudah, agar kamu menjadi bahagia ya. Jadi kami tidak menurunkan Al-Quran untuk kesusahanmu, tetapi untuk kebahagiaanmu gitu. Jadi anzalna alaikal qur'ana litas'ad itu makna tersiratnya atau mafhumnya dari ayat itu ya. Nah, oleh karena itu kita harus yakin bahagia kita itu dengan Al-Quran. Banyak baca Quran, menghayati Al-Quran, ikuti petunjuknya. Harus yakin seperti itu. Karena kita meyakini Allah Maha Terpuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau ngaku Islam tapi merasa susah dengan aturan Al-Quran, berarti dia berburuk sangka kepada Allah gitu. Makanya tadi peran akidah itu adalah menjaga kondisi mental agar selalu positif ya. Selalu berbaik sangka kepada Allah. Apalagi meyakini bahwa kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat, bukan di dunia ini. Itu yang paling penting. Kemudian juga dalam surat Toha ada kisah Nabi Musa. Kalau ini karena agak panjang jadi saya ceritakan ringkasnya saja. Nabi Musa ketika pulang dari mertuanya ya, yaitu Syuaib ya. Nah, Syuaib ini bukan Nabi Syuaib yang ada dalam 25 Nabi dan Rasul ya. Syuaib mertuanya Nabi Musa ya. Itu membawa istrinya, keluarganya sampai berjalan di malam hari. Nah, karena perjalanan di malam hari ini perlu cahaya, ya perlu api. Beliau melihat api dari kejauhan. Kamu diam saja di sini, di sana ada orang menyalakan api, saya akan mendekat ke sana. Maksudnya kalau itu orang jahat kan keluarganya sudah aman. Tapi kalau itu orang baik, saya bisa minta api agar kita bisa melanjutkan perjalanan dengan adanya cahaya. Ternyata yang terlihat itu bukan api, cahaya yang luar biasa gitu kan. Sampai Musa kemudian diberi wahyu pertama kali. Wahai Musa, ya, sesungguhnya engkau sekarang masuk suatu lembah yang suci, namanya lembah tua, dan aku adalah Allah, dengarkan apa yang aku wahyukan kepadamu, begitu kan. Nabi Musa disuruh lepas sendalnya, ya. Nah, termasuk tadi wahyunya ya. Jadi Nabi Musa disuruh sholat, artinya syariat sholat itu bukan hanya bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak nabi-nabi terdahulu ya. Banyak orang beranggapan adanya sholat itu setelah Isra dan Mi'raj, itu keliru. Sholat itu ada sejak sebelum Isra dan Mi'raj, hanya belum ditetapkan sebagai kewajiban 5 waktu, itu saja. Bagaimana sholat sebelum itu? Ya 2 rakaat dan waktunya tidak ditetapkan dan tidak diwajibkan begitu. Jadi sholat sebelum Isra dan Mi'raj itu tidak seperti sekarang diatur yang wajibnya. Ya, 2 rakaat subuh, 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya. Ya,
Itu setelah Isra dan Mi'raj. Tapi sebelum Isra dan Mi'raj jangankan itu. Nabi-nabi sebelumnya pun diperintahkan untuk sholat. Termasuk Nabi Musa. Kan begitu ya. Nah kemudian setelah Nabi Musa diberi petunjuk secara singkat. Ditanya, apa itu yang ada di tanganmu wahai Musa? Kamu pegang dengan erat gitu kan. Maka Nabi Musa mengatakan, ini tongkatku ya. Tongkatku ini bisa membantuku untuk menggembalakan kambing, untuk meretas jalan tadi ya. Jadi kalau zaman dulu kan semak belukar mau dijadikan jalan ya harus di ini dulu gitu kan. Dan banyak kegunaan lain untuk aku bersandar ketika capek begitu ya. Nah, maka Allah menyuruh lemparkan tongkat itu ya, jangan kamu sandari gitu. Ternyata berubah jadi ular kan begitu. Nah sekarang kita diberi pelajaran dalam situasi COVID ini, jangan bersandar pada uang, jangan bersandar pada kecerdasan, jangan bersandar pada rencana, buyar semuanya. Lemparkan dulu itu gitu kan. Kembalikan hatimu bersandar pada Allah saja, begitu maksudnya ya. Ini pelajarannya ya. Nah, setelah Musa sadar, lalu Allah mengingatkan ya, sekarang dengan perintahku ambil lagi tongkat itu yang sudah berubah jadi ular. Maka akhirnya Musa mampu mengendalikannya kan gitu ya. Kalau sebelumnya dia dikendalikan oleh tongkat itu ya. Seperti kita mungkin ya, sebelumnya kita dikendalikan oleh dunia. Dengan adanya COVID, semoga kita jadi lebih mengendalikan dunia ya. Itu yang harus kita sadari di antara pelajarannya ya. Wallahu a'lam. Lalu setelah Nabi Musa diberi kekuatan, diutus kepada Firaun ya. Berantas kedoliman karena dia sudah berbuat dolim. Nah, jadi kita pun harus waspada nih. Situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang dolim ya. Nah, kita tetap harus bersih hati, bismillah ya. Walaupun kita dalam kesulitan sekalipun ya, kalau ada kedoliman jangan dibiarkan. Tapi ingat kembali bersandarnya kepada Allah, yaitu Nabi Musa disuruh berdoa atau mengucapkan doa yang diabadikan, artinya harus dicontoh oleh kita. Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, lepaskan ikatan di lidahku agar mereka mengerti perkataanku ya. Jadi ini sudah 3 doa tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Kemudian Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu doa-doa yang akan membuat kita tenang jika kita menghayati isinya dan yakin ya, yakin dengan isinya ya. Sekarang kita lanjutkan dari kitab Tauhid setelah sebelumnya membahas tentang hukum pelaku dosa besar. Yang kesimpulannya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa pelaku dosa besar jika dia orang yang bertauhid, maka urusannya terserah Allah. Allah bisa mengampuninya, Allah bisa juga menyiksanya dulu di neraka. Namun kita meyakini dengan tauhidnya dia tidak akan kekal di neraka. Dikarenakan banyak riwayat yang sahih yang menjelaskan ada orang terakhir keluar dari neraka ya, dibersihkan dari sisa-sisa pembakaran api neraka itu di suatu telaga yang disebut Nahrul Hayah. Lalu dia muncul kembali menjadi seorang lelaki yang tampan, walaupun di dahinya ada tanda hitam ya, sebagai satu kekhususan saja karena dia pernah masuk neraka dulu begitu ya. Tapi ketika dia mau masuk surga, dia menyangka surga sudah penuh. Namun kemudian diperintahkan kepadanya, masuklah ke surga, sesungguhnya bagimu telah ada kafling ya, sebesar dunia dan seisinya 10 kalinya. Cobanya iman segede siki sasawi diberi balasan 10 kali dunia dan seisinya di surga kalau diterima. Namun karena dia banyak dosa, dia tersiksa dulu di neraka
mungkin 500 juta tahun, mungkin 5 miliar tahun, ya kita tidak tahu karena pasti lama banget kalau orang tinggal di neraka, apalagi dia yang paling terakhir keluar dari neraka sebagai ahli surga. Kalau orang kafir, orang musyrik yang mati tidak bertauhid mah itu kekal di nerakanya, khalidina fiha abada, ya. Nah, ini masih punya tauhid, ya. Berarti dia tidak kekal di neraka. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk membedakan dengan akidah Mu'tazilah dan Khawarij. Khawarij menganggap orang berdosa langsung kafir, kekal di neraka. Mu'tazilah menganggap orang berdosa besar itu kalau mati dalam keadaan belum bertobat dari dosanya, maka dia berada dalam dalam tempat di antara dua kondisi, yaitu dia tidak iman tapi tidak juga kafir. Ya, padahal tidak ada yang disebut tempat antara iman dan kafir. Sejak di dunia ini saja tidak ada, tidak boleh kita memilih saya mah ingin tengah-tengah saja, ya. Jadi istilah moderat itu akhirnya jadi tengah-tengah antara iman dan kafir. Tidak ada itu. Kalau dia memilih tengah-tengah nanti jadi kafir, ya. Naudzubillahi min dzalik. Coba dibuka lagi ayatnya. Surat keempat, surat An-Nisa ayat 150 dan 151. Kalau dia itu tidak bersikap tegas memilih keimanan dengan alasan saya ingin tengah-tengah saja antara iman dan kafir, maka sebenarnya dia kafir gitu. Kalau begitu ya, hati-hati, ini perlunya akidah yang bulat, yakin ya. Silakan dibaca terjemahnya Kang Tis. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir, merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Jadi siapa yang mengambil jalan tengah antara iman dan kafir, ulaika humul kafiruna haqqo, ya, itu tegas ayatnya, ya. Jelas ayatnya seperti itu. Maka bulatlah milih keimanan, walaupun kita masih banyak dosa, kalau iman kita diterima suatu saat diampuni. Tetapi jangan juga punya andalan seperti itu, yaitu keun bae lah engke ka neraka heula ge, asal tungtungna asup ka surga, biarin deh gue ke neraka dulu, yang penting ujung-ujungnya masuk surga. Itu mah sangat naif. Kenapa? Karena kalau kita di dunia punya target, misalnya kemarin 2020 akhir tahun saya pingin uang sekian gitu kan dari perusahaan ini, biasanya tercapai tidak? Biasanya tidak tercapainya. Ya, biasanya gitu ya. Target itu biasanya dipasang tinggi, nanti tercapainya 70%, 50% ya. Ini kalau target urusan akhirat yang penting nggak kekal di neraka, kalau nggak tercapai gimana? Kalau nggak tercapai berarti terhanjat-hanjat di neraka, nah kan gitu. Makanya target mah tetap tinggi, target mah harus surga Firdaus, surga paling tinggi. Nanti kalau nggak tercapai ya dapatlah tengah-tengah. Ya. Tapi yang penting jangan ke neraka dulu, itu justru ya. Ketika targetnya tinggi, ketika meleset tidak akan jadi yang paling bawah. Tapi kalau targetnya paling bawah, ya tadi yang paling bawah keimanannya itu yaitu dia masuk neraka dulu, ujung-ujungnya masuk surga. Kalau itu jadi target bahaya. Bahayanya nanti kalau nggak tercapai, mal bisa keluar di neraka kan. Naudzubillahi min dzalik ya. Nah, oleh karena itu pembahasan berikutnya tetap membahas mengenai dampak maksiat terhadap keimanan. Kenapa? Supaya jangan menggampang-gampangkan dosa. Walaupun tadi kita berkeyakinan dosa besar tidak membuat kekal di neraka selama masih punya tauhid. Tetapi bukan berarti berdosa tidak ada dampaknya bagi keimanan, gitu ya. Maksiat adalah kebalikan dari taat. Baik itu berupa meninggalkan perintah atau jatuh ke dalam larangan. Jadi yang disebut maksiat itu ketika ada perintah Allah tidak dilaksanakan, itu maksiat. Ketika ada larangan dari Allah tidak ditinggalkan atau kita jatuh ke dalamnya, maka itu juga maksiat. Sedangkan iman sebagaimana dijelaskan memiliki 70 sekian cabang, bid'un wa sab'ina syu'bah.
ada 70 plus bid'un. Bid'un itu angka dari mulai 3 sampai dengan 9 ya. Jadi 73 sampai 79 begitu ya. Jadi 70 sekian cabang. Yang setinggi-tingginya atau yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah adalah kebenaran paling tinggi, ibadah yang paling tinggi, keyakinan yang harus dimiliki oleh kita semua agar selamat di akhirat. Jadi orang tanpa la ilaha illallah tidak mungkin masuk surga. Karena la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu kunci pembuka pintu surga. Ya, itu cabang paling tinggi dari keimanan. Dan yang paling rendah ialah imatatul adza anit thariq. Di sini diterjemahkan menyingkirkan duri atau bahaya, gangguan dari tengah jalan. Ya, kalau ini di Darut Tauhid dipraktekkan dengan sensitif terhadap sampah. Ya, ini minimal sudah punya iman yang paling rendah. Udah sampah teh ambil sakuan heula engke piceun di tempat sampah. Pokoknya itu salah satu praktek untuk mengamalkan keimanan, menyingkirkan gangguan dari jalan gitu ya. Nah, kemudian sedangkan besar dan kadar cabang-cabang iman ya baik berupa menjalankan perintah maupun menjauhi larangan itu tidak sama. Jadi al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Bertambah dengan meningkatnya ketaatan dan akan berkurang iman itu dengan adanya kemaksiatan. Jadi meskipun ahlu sunnah wal jamaah meyakini maksiat atau dosa besar tidak menyebabkan hilangnya keimanan secara langsung, tapi itu mengurangi keimanan. Sesuatu yang berkurang, namun berkurang terus, itu bisa habis. Ya. Jadi Imam At-Tahawi menegaskan, wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidan bin malam yastahillahu. Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat kami. Yang disebut ahli kiblat berarti kan sholat keneh. Ya. Disebabkan dosanya. Ya. Kalau dia berbuat dosa, dan dia masih sholat, ya, kita tidak akan mengatakan dia kafir karena dosanya itu. Malam yastahil lahu, selama dia tidak menganggap halal dosa itu. Jadi harus ada merasa bersalah. Itu merasa bersalah ketika melanggar aturan Allah, baik tidak melaksanakan perintah maupun terjerumus ke dalam larangan, itu bukti masih adanya iman. Jadi kalau sudah tidak ada rasa bersalah, geus lempeng we ngalakukeun kesalahan teh, ya, sudah datar saja atau disebut bangga dengan dosa-dosa, eta mah tidak diharapkan lagi masih ada iman orang yang begitu mah. Jadi penting kita selalu takut, selalu mengaku kepada Allah, Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa Nabi Yunus, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu jadi 5 doana. Tadi udah 3 ya. Nah, yang 2 ini mah geus sering sudah hafal. Jadi ini juga harus sering dibaca. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini senjata-senjata penting ya menghadapi situasi seperti ini ya. Ya. Tos 5 tuh doana ya. Ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Nah, jadi itu. Seseorang kalau dia merasa berdosa ketika melanggar aturan Allah, maka dia masih punya iman. Dan bisanya seseorang merasa berdosa lamun diajar, lamun ngaji ya. Kalau nggak ngaji mana tahu bahwa ini salah. Jadi kenapa orang berbuat maksiat dan tenang-tenang saja, tidak merasa bersalah? Kenapa tidak merasa bersalah? Karena teu ngaji. Ya. Jadi bahaya nanu teu ngaji bukan hanya terjerumus ke dalam kesalahan, yaitu ketika dia tidak merasa bersalah, itu bahayanya. Akan hilang imannya ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Jadi itu pentingnya belajar, yaitu agar kita sensitif, agar kita peka terhadap kesalahan-kesalahan kita, bahkan
kalaupun berbuat kebaikan harus merasa takut. Ya, itu surat ke-23 ayat 57 sampai ayat 61. Ini yang disebut target paling tinggi. Orang yang selalu terdahulu dalam kebaikan tapi tetap merasa takut kepada Allah. Ya, silakan. Surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 57 sampai ayat 61 adalah sifat-sifat sabiqum bil khairat. Orang yang paling duluan dalam kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan tetapi disertai rasa takut di hati, ya. Sudah ketemu? Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 57 sampai ayat 61, ya. Sungguh orang-orang yang karena takut ajab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, yaitu sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Ya, ini jadi ayat-ayat tadi berkaitan dengan target paling tinggi, ya. Sebab kita semua sebagai umat Rasulullah SAW itu sudah dijadikan orang-orang pilihan, orang-orang yang terpilih untuk pada akhirnya masuk surga. Tetapi tetap terbagi tiga lagi. Ada dolimun li nafsih, yaitu mungkin masuk surganya harus lewat neraka dulu. Ada muktasid pertengahan, karena dia tidak punya cita-cita tinggi untuk mendapat surga paling tinggi, yaitu surga Firdaus, jadi sekedar saja dapat tempat di surga. Ada juga yang sabiqum bil khairat, terdahulu dalam kebaikan. Jadi kalau mau terdahulu dalam kebaikan, ketika berbuat baik pun harus disertakan rasa takut di hati, ya. Ya, diingatkan lagi ayatnya, surat ke-35 ayat 31 dan 32 yang menunjukkan tingkatan-tingkatan pewaris Al-Quran, ya. Jadi kita yakin Al-Quran ini membawa kebahagiaan. Sekecil apapun seorang mewarisi Al-Quran, tetap ujung-ujungnya bisa masuk surga karena dia punya aslul iman, punya keimanan yang paling minimal, ya. Yes, walaupun dia dolimun li nafsih, tetap saja dianggap mendapat karunia yang besar, tetapi jangan jadi target. Target kita tetap yang paling tinggi, sabiqum bil khairat, orang yang terdahulu dalam kebaikan dengan izin Allah. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jadi karunia yang besar itu sebenarnya bagi semuanya, tetapi yang paling tinggi dapat karunia yang besar, ya, sabiqum bil khairat, orang yang terdahulu dalam kebaikan. Nah, yang namanya ketaatan itu bertingkat-tingkat, sehingga kemaksiatan pun yang disebut keluar dari ketaatan juga bertingkat-tingkat. Apabila kemaksiatannya itu berupa pengingkaran dan pendustaan terhadap keimanan, ya, maka ia dapat membatalkan keimanan tersebut, ya. Karena telah dibahas, ya, pembatal-pembatal keimanan dalam kajian sebelumnya, ya. Jadi ada kemaksiatan yang paling berat, yaitu bisa menghapuskan keimanan. Sebagaimana Allah berfirman tentang Fir'aun. Fir'aun itu disebut maksiat, tapi maksiatnya sudah paling besar. Fakadzdzaba wa asa. Tetapi Fir'aun itu mendustakan dan dia mendurhakai. Jadi durhakanya bukan durhaka parsial, ya, tapi sudah menyeluruh, durhaka menyeluruh. Jadi yang disebut keluar dari keimanan itu kalau sudah mendustakan, sudah mendurhakai akidah Islam itu sendiri, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Kita harus beribadah kepada Allah saja dan kita harus taat kepada utusan Allah dan mencontoh beliau sebagai hamba Allah dalam beribadah kepadanya, kan gitu ya. Itu jangan didustakan yang pokok itu ya. Itu menyebabkan batal keimanan ya. Jadi maksiat bisa menyebabkan kekal di neraka kalau mendustakan, kalau menyeluruh, bukan yang parsial ya. Itu disebutkan dalam surat Al-Jin surat ke-72 ayat 23. Jadi kenapa ada orang kekal di neraka selama-lamanya? Karena durhakanya sudah total ya. Sudah hilang keimanan di hatinya ya. Illa balagha minallahi wa risalatih wa may ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu nar jahannama khalidina fiha abada ya. Dibaca terjemahnya silakan. Ayat 23 surat 72 ya. Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi di situ jelas ada yang kekal selama-lamanya di neraka ya. Terkadang tingkatan kemaksiatan bisa lebih rendah dari itu. Kemaksiatan tersebut tidak menyebabkan pelakunya keluar dari iman, tapi ia menodai kesempurnaan iman. Jadi mengurangi keimanan atau imannya ada cacat ya. Barang siapa yang melakukan dosa besar, misalnya berzina, mencuri atau mabok atau selainnya, tapi dia tidak menghalalkan dosa itu, dia masih merasa bersalah, dia masih merasa berdosa, karena dia punya rasa khosyah ya, dia masih dikatakan iman, tetapi cahaya iman di hatinya jadi berkurang ya, cahayanya akan redup ya, meskipun di dalamnya masih ada aslul iman, akar keimanan yang disebut membenarkan bahwa oh iya seharusnya saya tidak begini gitu ya. Jadi pentingnya iman itu yaitu merasa bersalah ketika jatuh ke dalam dosa, baru dikatakan beriman. Apabila ia kembali kepada Allah dan beramal soleh, yaitu yang disebut inabah, maka cahaya itu akan kembali kepadanya. Cahaya iman yang ada di hatinya akan bersinar lagi. Namun apabila ia terus-menerus bermaksiat, maka kotoran dalam hatinya juga akan semakin bertambah sampai menutupi hatinya, sampai tidak ada lagi cahaya ya. Naudzubillah ya. Akhirnya ia tidak lagi mengetahui yang ma'ruf dan dia tidak mengingkari yang mungkar. Artinya di saat itulah iman hilang darinya, karena dia sudah tidak merasa berdosa lagi saat berdosa ya. Nah seperti itu, yaitu tertutup oleh maksiat-maksiat, hatinya itu cahaya imannya hilang ya. Naudzubillahi min dzalik. Sehingga Imam Ahmad dan selainnya meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, apabila seorang mukmin berbuat dosa, dosa itu akan menjadi noktah hitam di hatinya. Apabila ia bertobat, berhenti dari dosa itu dan memohon ampun kepada Allah, maka hatinya akan kembali berkilap ya, bercahaya. Namun bila dosanya terus bertambah, noktah hitam itu juga akan semakin bertambah dan menutupi hatinya. Itulah yang dimaksud ron ya, penutup yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan berupa kemaksiatan itu menutupi hati mereka. Ini surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Jadi ada ro'in, ada penutup di hati setiap kali berbuat maksiat. Hatinya jadi hitam, terus hitam, lama-lama tidak ada cahaya lagi. Nah itulah, jangan sampai dengan penjelasan tadi, maksiat tidak menyebabkan kafir kalau dia tidak menghalalkan dosa itu, membuat kita santai-santai bermaksiat. Karena nanti lama-lama hitam-hitam itu akan menyebabkan hilangnya iman gitu. Jadi tetap harus dijauhi sejak awal ya. Begitu kita salah langsung bertobat, karena itu sifat orang bertakwa ya. Surat
ketiga ayat 135. Jadi yang namanya takwa itu bukan lempeng terus sok suci gak pernah salah, bukan. Tapi yang namanya takwa itu sadar, salah langsung balik lagi. Tidak susah diingatkan, tidak susah untuk dinasehati. Itu sifat ketakwaan ya. Gampang untuk kembali bertobat ya. Surat ketiga ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Ya, lanjutannya coba satu lagi. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ya, jadi itu penting untuk menyadari bahwa kita tuh bisa salah. Namun kalau kita sadar, segera kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Begitu juga kalau kita ingin terjaga dari kesalahan, jangan mengandalkan diri sendiri, minta kepada Allah ya. La haula wala quwata illa billah, itu salah satu permintaan agar kita tidak melakukan maksiat, agar dilindungi Allah dari berbuat maksiat, begitu ya. Jangan mengandalkan diri sendiri. Ada sebuah permisalan yang bisa memberikan gambaran pengaruh maksiat terhadap keimanan. Iman itu sebagai sebuah pohon besar, akar-akarnya adalah pembenaran atau tasdik ya, atau akidah yang benar, dan dengan akar itu ia bisa hidup. Cabang-cabangnya adalah amal soleh ya, yaitu ibadah yang istiqomah dilakukan dan dampaknya atau buahnya. Dan dengannya pula ia bisa tetap eksis dan hidup ya. Nanti berbuahnya sebenarnya akhlakul karimah, akhlak yang mulia ya. Dan ini permisalan ini sebenarnya diambil dari ayat Al-Quran juga, yaitu surat Ibrahim, surat ke-14, ayat 24 dan 25. Ini Syekh Shaleh Fauzan ingin menunjukkan mengapa maksiat tetap berbahaya. Karena pohon pun kalau ada hamanya kan bisa mati. Ya kan? Pohon itu kalau ada penyakitnya tidak akan berbuah ya. Ya. Meranggas ya disebutnya. Silakan surat 14 ayat 24 25. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ukula kulahinin bi'idni rabbiya ila akhiril ayah ya. Dibaca terjemahnya. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ya, jadi apabila cabang-cabang pohon itu bertambah, ia akan semakin bertambah besar dan sempurna. Namun jika cabang-cabangnya berkurang, maka rusaklah pohon itu. Bila semakin berkurang hingga tidak ada lagi satu cabang dan dahan pun, maka hilanglah nama pohon itu. Jika akar-akarnya sudah tidak mampu lagi menumbuhkan batang dan dahan yang berdaun, maka akar itu pun akan mengering dan hancur di dalam tanah. Ya, jadi begitulah dampak maksiat terhadap keimanan. Tidak langsung menghilangkan keimanan, tapi kalau seperti penyakit yang mematikan pohon, kalau pohonnya sudah mati itu artinya imannya sudah hilang, begitu ya. Makanya hati yang mati itu ya hati yang sudah tidak ada cahaya keimanan. Hati yang sakit itu hati yang ada iman tapi juga ada maksiat. Hati yang sehat adalah keimanannya lebih dominan dari kemaksiatannya, sehingga begitu dia salah segera sadar. Itu hati yang sehat ya. Demikian pula dengan kemaksiatan dalam kaitannya dengan pohon iman. Besar kecilnya maksiat atau sedikit banyaknya maksiat akan mengurangi kesempurnaan dan keindahan pohon iman. Wallahu a'lam ya. Jadi pembahasan mengenai dampak maksiat terhadap keimanan ini cukup satu kali pertemuan, di mana berikutnya insya Allah akan membahas al-imanu bil ghaib, iman kepada yang gaib sebagai pengantar mengimani rukun-rukun iman ya. Iman kepada yang gaib ini sifat orang yang bertakwa, tapi nanti akan dibahas mudah-mudahan selesai dalam 2 pertemuan ya untuk al-imanu bil ghaib.
pagi ini dicukupkan sampai sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.